AS meluncurkan senjata pamungkasnya, larangan ekspor chip 2 nanometer ke Cina. Chip sekecil 2 nanometer ini, lebih tipis dari helai DNA, adalah kunci untuk AI super cepat, senjata otonom, dan komputasi kuantum. Tapi mengapa Amerika Serikat begitu takut? Dan bagaimana Cina merespons dengan strategi licik, meski dijegal teknologi paling mutakhir? Dengan memblokir mesin EUV dan desain chip 2 nanometer, Amerika Serikat ingin membatasi ambisi Cina menjadi raja teknologi. Tapi, Cina tak main kasar, mereka main cerdik. Alih-alih mengejar 2 nanometer, mereka membombardir pasar global dengan gadget murah berbasis chip 14 nanometer. Bagaimana caranya? Larangan ekspor chip 2 nanometer Amerika Serikat ke Cina adalah bagian dari perang teknologi global yang dipicu kekhawatiran keamanan nasional dan persaingan geopolitik. AS melalui kebijakan seperti Chips and Science Act 2022 membatasi transfer teknologi semikonduktor canggih ke Cina untuk mencegah penguatan kemampuan militer dan AI-nya. Chip 2 nanometer yang menjadi kunci pengembangan komputasi kuantum, sistem senjata otonom, dan infrastruktur kritis dinilai AS sebagai aset strategis yang berisiko disalahgunakan oleh Cina. Langkah ini diperkuat dengan pembatasan ekspor mesin litografi EUV, Extreme Ultraviolet, dari perusahaan Belanda, ASML, Alat Vital, untuk memproduksi chip di bawah 7 nanometer. Tanpa akses ke mesin ini, Cina sulit memproduksi chip 2 nanometer secara mandiri. AS juga melarang perusahaan seperti Intel, TSMC, atau Samsung menjual chip 2 nanometer ke perusahaan Cina, termasuk raksasa seperti Huawei atau SMI. Bahkan, desain chip yang melibatkan teknologi AS dilarang diproduksi di pabrik Cina. Proses larangan ini melibatkan koordinasi multilateral. AS membujuk sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan untuk membatasi ekspor bahan baku semikonduktor atau komponen ke Cina. Alhasil, perusahaan Cina terpaku pada teknologi 14 nanometer atau 28 nanometer yang lebih mudah diproduksi namun kurang efisien. Meski Cina berupaya membangun rantai pasok mandiri melalui investasi besar-besaran di SMIC atau CXMT, ketergantungan pada teknologi barat masih tinggi. Dampaknya, industri teknologi Cina terhambat dalam mengembangkan gadget atau infrastruktur berdaya saing global. Namun, larangan ini juga memicu resistensi. Cina meningkatkan reverse engineering, kerjasama dengan Rusia, dan produksi chip matang untuk pasar murah. Di sisi lain, perusahaan AS seperti Nvidia atau Qualcomm kehilangan pendapatan signifikan dari pasar Cina, memperburuk ketegangan ekonomi global. Larangan chip 2 nanometer bukan hanya soal teknologi. Ini adalah cermin perebutan dominasi masa depan, di mana kontrol atas semikonduktor menjadi senjata strategis dalam pertarungan AS Cina. Lalu, bagaimana respon Cina? Tanpa akses ke mesin EUV, Extreme Ultraviolet Lithography, dari ASML atau desain chip mutakhir, Cina menghadapi kesulitan memproduksi prosesor 2 nanometer. Namun, alih-alih menyerah, Cina merancang strategi unik untuk tetap bersaing, memaksimalkan teknologi yang ada, berinovasi dengan pendekatan alternatif, dan membanjiri pasar global dengan gadget murah. Bagaimana caranya? Cina menyadari bahwa mayoritas konsumen tidak membutuhkan chip 2 nanometer untuk kebutuhan harian. Oleh karena itu, perusahaan seperti SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, memfokuskan produksi pada node 14 nanometer dan 28 nanometer yang lebih mudah diproduksi. Teknologi ini sudah dikuasai Cina tanpa bergantung pada mesin EUV. Huawei menggunakan chip 14 nanometer dari SMIC untuk smartphone seri Nova dan tablet murah. Meski performanya di bawah Snapdragon 8 Gen 3, chip ini cukup untuk aplikasi sehari-hari seperti media sosial atau streaming. Produksi node 14 nanometer 60% lebih murah daripada 5 nanometer, memungkinkan harga gadget dijual 30 sampai 50% lebih rendah dari produk Amerika Serikat atau Korea. Mereka juga mengoptimalisasi perangkat lunak dan AI untuk memoles keterbatasan hardware.
Ketika hardware terbatas, Cina mengandalkan optimisasi software dan kecerdasan buatan (AI) untuk menutupi celah performa. Selain itu, Xiaomi dan Oppo mengembangkan algoritma yang mengatur alokasi daya CPU/GPU secara dinamis menggunakan AI-driven resource management. Misalnya, mengurangi resolusi game saat baterai rendah tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Fotografi Tricks. Kamera smartphone China seperti Vivo X90 menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas foto pada sensor mid-range, menyaingi hasil DSLR tanpa perlu chip imaging khusus. Hybrid OS Optimization. Sistem operasi Harmony OS Huawei dirancang untuk bekerja efisien pada hardware lawas sehingga mengurangi beban prosesor. Dalam desain chiplet, Cina menggabungkan kekuatan beberapa chip lama alih-alih membuat chip 2 nanometer monolitik. Cina mengadopsi desain chiplet, menggabungkan beberapa chip kecil, 7 nanometer, 14 nanometer, dalam satu paket. Pendekatan ini meningkatkan performa tanpa perlu node ultra canggih. Sebagai contoh, Loongson, produsen chip China, merilis prosesor 3C5000 untuk server dengan 16 chiplet 14 nanometer yang terhubung canggih. Hasilnya, performa setara Intel Xeon dengan biaya 40% lebih murah. Sistem ini punya keuntungan modularitas. Teknologi chiplet memungkinkan perbaikan atau peningkatan bagian tertentu tanpa mengganti seluruh sistem, cocok untuk laptop dan IoT. Cina memanfaatkan celah dalam sanksi barat dengan bermitra dengan negara atau perusahaan yang tidak terikat larangan dengan mencoba berbagai terobosan. Beli chip bekas. Perusahaan seperti Transsion, produsen smartphone Afrika, mengimpor chip bekas dari pabrik Taiwan atau Korea, lalu memakainya di produk entry level. Reverse engineering. Perusahaan Cina dikabarkan membeli gadget bekas seperti iPhone, mengekstrak chip Apple A16, lalu mempelajari desainnya untuk dikembangkan secara mandiri. Kolaborasi dengan Rusia. Cina dan Rusia bekerja sama dalam riset chip 28 nanometer berbasis arsenik, menghindari ketergantungan pada silikon barat. Cina juga menargetkan pasar emerging, di mana performa bukan prioritas utama. Cina tidak fokus bersaing di segmen premium, seperti iPhone atau Galaxy S24, tetapi membanjiri pasar berkembang dengan gadget murah yang cukup baik. Smartphone 1 jutaan, Realme C55 atau Technospark 10 menggunakan chip MediaTek Helio J85 12 nanometer dijual di Afrika dan Asia Tenggara. IoT Gadget. Produk seperti robot pembersih atau smart lamp dari Xiaomi menggunakan chip 28 nanometer yang diproduksi massal dengan harga di bawah Rp500.000. Pemasaran agresif. Brand Cina mengandalkan diskon besar, bundling gratis, atau layanan purna jual lokal untuk menarik konsumen yang tak mampu beli produk high-end. Namun, Cina menghadapi tantangan batas inovasi dan risiko jangka panjang. Beberapa kelemahan strategi ini: efisiensi energi rendah. Chip 14 nanometer mengonsumsi daya 2 kali lebih besar daripada 5 nanometer, membuat gadget Cina kurang cocok untuk pasar premium. Ketergantungan pada impor. Bahan baku seperti gas neon atau wafer silikon masih diimpor dari Taiwan dan Jerman, rentan terhadap gangguan pasokan. Reputasi produk murahan. Meski laku, stigma gadget Cina sebagai tahan 2 tahun sulit dihilangkan, terutama di Eropa atau Amerika. Namun, Cina membuktikan bahwa teknologi bisa diakali. Kelangkaan chip 2 nanometer tidak menghentikan Cina, justru memicu kreativitas. Dengan memanfaatkan teknologi lawas, optimisasi software, dan strategi pasar yang cerdik, Cina membuktikan bahwa gadget murah tetap bisa memenuhi kebutuhan mayoritas konsumen global. Meski belum bisa menyaingi Apple atau Samsung di segmen high-end, dominasi Cina di pasar entry level memberi mereka pengaruh besar dalam ekosistem teknologi global. Sementara, Barat fokus pada perlombaan 2 nanometer, Cina menguasai pasar yang sering terlupakan. Miliaran orang yang hanya butuh perangkat cukup baik dengan harga terjangkau.